Bayangkan, seorang wanita muda, 4 bulan hamil, berencana pulang ke keluarganya, tapi hidupnya berakhir tragis di sebuah parkiran gelap. Selama 27 tahun, kasus ini membeku, hingga akhirnya di tahun 2025, pelakunya berhasil ditangkap berkat teknologi DNA modern. Pada suatu pagi, di tanggal 8 Maret tahun 1998, polisi Toronto menemukan mayat seorang wanita muda di parkiran Carlton Street di dekat Jervis Street. Korban adalah Donna Ogleve yang di perkiraan berusia 24 tahun saat itu, berasal dari Filipina yang tinggal di British Columbia. Dia ditemukan tewas, diduga dicekik, dalam keadaan hamil 4 bulan. Tubuhnya diposisikan dengan cara aneh, seolah-olah si pembunuhnya ingin mempamerkan hasil kejahatannya. Saat itu, polisi hanya menemukan beberapa DNA yang samar di tempat kejadian perkara. Sayangnya, tidak ada kecocokan, dan kasus ini pun masuk daftar cold case. Pada saat itu, Donna ingin keluar dari dunia kelamnya. Teman-temannya bersaksi bahwa dia bukan seorang peminum dan tidak pernah memakai narkoba, dan telah lama memiliki pasangan hidup yang bernama Leon. Donna dan Leon telah dikaruniai seorang putra bernama Mason, dan saat kejadian itu, Donna sedang mengandung anak keduanya. Donna datang ke Toronto hanya sementara untuk mengurus klaim asuransi. Dalam 2 hari, ia seharusnya pulang ke Vancouver dan memulai hidup baru. Namun malam itu, segalanya berakhir tragis. Selama bertahun-tahun, tidak ada petunjuk baru. Polisi Toronto bahkan merilis video YouTube pada tahun 2019, bertujuan mengangkat kembali kasus ini dan berharap ada informasi baru. Begitu juga di tahun 2021, kisah Donna kembali diangkat dalam podcast 24 Shades of Blue. Tapi tetap saja, hasilnya nihil. Kasus Donna seolah tak terungkap. Titik terang baru muncul ketika genealogis mulai melacak DNA pada 2022. Hasil tes itu akhirnya mengarah pada sebuah nama, Ronald Gordon Ackerman, seorang pria asal Newfoundland. Tepatnya pada tanggal 6 Februari tahun 2025, Ronald Ackerman ditangkap di Bandara Internasional Toronto setelah turun dari pesawat. Saat pembunuhan terjadi, ia tinggal di Scarborough dan bekerja sebagai sopir truk, dan pada saat ditangkap, dia berusia 50 tahun. DNA tidak bisa lagi menyelamatkannya. Dalam konferensi pers 7 Februari tahun 2025, Detektif Stephen Smith menyampaikan bahwa kemajuan teknologi forensik ditambah dedikasi tim forensik yang tiada henti, akhirnya membawa kita pada momen ini. Pikiran kami bersama keluarga Donna, yang telah menanggung puluhan tahun duka dan pertanyaan tanpa jawaban. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, kami tidak akan menyerah pada korban pembunuhan. Ackerman resmi didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Walaupun memakan waktu hingga 27 tahun, tetapi keadilan akhirnya dapat ditegakkan. Pada suatu pagi, tanggal 13 Januari tahun 2013, suasana tenang di Wisbech, Cambridgeshire, pecah oleh kabar yang mengerikan. Seorang pensiunan postmistress yang berusia 86 tahun, bernama Una Crown, ditemukan tewas mengerikan di rumahnya. Dia terbaring di dalam rumahnya, bersimbah darah dengan api mengelilinginya. Polisi awalnya mengira kematian itu karena kecelakaan. Diperkirakan Una terbakar saat mencoba memadamkan api dari kompor yang rusak. Tetapi setelah pendalaman investigasi, ternyata luka di leher sebagai bekas kerah syal yang menekan saat tubuhnya terjatuh. Selama 2 tahun, investigasi tetap dijalankan, dan pada tahun 2015, hasil postmortem mengungkap fakta mengerikan, yaitu Una bukan korban kebakaran, melainkan dibunuh dengan pisau, dengan beberapa tusukan di leher dan di dada, sementara api digunakan untuk menyamarkan jejak tindak kejahatan oleh si pelaku. Peninjauan ulang kasus memperlihatkan berbagai kelalaian, di antaranya lantai yang dibersihkan dengan lapel, ada barang bukti yang hilang,
dan lokasi kejadian tidak dikunci. Tim forensik mengumumkan bahwa keputusan awal dari kepolisian adalah kesalahan fatal, karena korban bukanlah wafat karena kecelakaan tetapi pembunuhan. Selama bertahun-tahun, kasus ini menjadi misteri, hingga tahun 2023, di mana teknologi forensik DNA membantu mengungkapkan misteri ini. DNA yang ditemukan di bawah kuku Una menjadi bukti otentik yang kini mengarah tuduhan kepada seorang pria lokal. David Newton, seorang tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah Una. Pada awalnya sempat dicurigai kepolisian, namun dia dibebaskan dari tuduhan. Dengan teknologi forensik DNA, bukti didapatkan dan tak lagi diragukan, juga didukung kesaksian beberapa saksi di tempat kejadian perkara, sehingga David Newton Fix dibawa ke pengadilan di tahun 2025 ini. Pada Februari tahun 2025, pengadilan memvonis Newton bersalah atas pembunuhan Una Crown dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Seorang detektif menyatakan bahwa Anda tidak bisa bersembunyi selamanya. 15 tahun kasus ini menjadi misteri. Keluarga Una akhirnya menerima keputusan yang mereka nanti-nantikan sekian lamanya. Meski luka tak pernah benar-benar sembuh, namun keputusan ini setidaknya memberi keadilan. Menginvestigasi kasus dibutuhkan ketelitian, dan bantuan teknologi forensik akan membawa pada kebenaran. Kasus yang berikutnya adalah pembunuhan Christine Gallegos pada tahun 1985. Christine Gallegos, remaja berusia 18 tahun dari Cons, mengatakan kepada tunangan dan keluarganya bahwa ia akan pergi ke pusat kota untuk bekerja di sebuah bar. Itulah terakhir kalinya ia terlihat hidup. Christine berjalan di 4000 West Street menuju jalan tol pada jam 22:30 waktu setempat. Dan 1 jam kemudian, terdengarlah letusan senjata api di dekat 1400 South Jefferson Street, Salt Lake City. Hingga pada pukul 3.50 dini hari, seorang pejalan kaki menemukan jasad Christine di dekat Doxville. Christine ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dia dianiaya, ditikam, diserang secara seksual, lalu ditembak 2 kali di kepala. Setelah penyelidikan, tim penyidik meyakini bahwa ia menumpang kendaraan si pelaku, lalu dibawa ke lokasi sepi, dan di sanalah si korban berjuang mati-matian melawan penyerangnya. Detektif Gordon Parks menyatakan bahwa korban berhasil keluar dari mobil. Si korban dan si pelaku bertarung sengit, dan korban meninggalkan jejak darah hingga ke tepi jalan Jefferson, tempat ia terjatuh. Yang di sanalah lalu korban ditembak 2 kali di kepala. Meski kasus ini menjadi sorotan publik dan diselidiki besar-besaran, kepolisian belum bisa mengungkap pelakunya. Kasus Christine menjadi suatu misteri selama puluhan tahun. Keluarganya hanya bisa berharap adanya jawaban dari kepolisian. Hingga tahun 2010, barang bukti biologis dari tubuh Christine dimasukkan ke database DNA nasional. Hasilnya nihil. Dan di tahun 2023, tim forensik bekerja sama dengan Outram Labs di Texas mencoba menggunakan metode baru, yaitu genealogi forensik. Hasil tes mengarah pada seseorang yang tak pernah masuk dalam list penyelidikan, yaitu seorang pria bernama Ricky Lee Stallworth, berusia 27 tahun pada saat kejadian. Dia seorang prajurit angkatan udara di Pangkalan Udara Hill, Layton, Utah. Polisi menemukan bahwa Stallworth dikenal sebagai State Street Stalker. Ia kerap meninggalkan rumah larut malam, kembali menjelang subuh, tanpa pernah menjelaskan kemana ia pergi, dan kontak terakhirnya dengan polisi terjadi karena dugaan aktivitas prostitusi. Detektif Parks menyatakan bahwa
Saat saya jelaskan kepada salah satu mantan istrinya perihal alasan kami mengambil sampel DNA yang bersangkutan, dia tidak terkejut dan tidak kaget kalau suaminya lah yang menjadi tersangka pembunuhan. Detektif Parks juga menyatakan bahwa hari ini kami dapat menyatakan dengan pasti bahwa dialah pelaku pembunuhan Christine Gallegos dan kami secara resmi menutup kasus ini. Tahun 2025 ini menjadi saksi bahwa misteri-misteri pembunuhan yang selama puluhan tahun terkubur akhirnya mulai menemukan jawabannya. Kasus-kasus misteri yang dahulu dianggap mustahil terungkap, kini berhasil terpecahkan berkat kombinasi antara dedikasi tanpa henti dari aparat penegak hukum dan kemajuan teknologi forensik modern, konsistensi, kerja keras, dan komitmen kepolisian dalam mengejar kebenaran, menunjukkan bahwa waktu tidak pernah mampu menghapus jejak keadilan. Walau bertahun-tahun berlalu, setiap bukti yang tersisa tetap bersuara, dan setiap misteri akhirnya terurai. Bagi keluarga korban, keadilan ini memang tidak dapat mengembalikan orang tercinta yang wafat, namun setidaknya mampu menghadirkan jawaban, menutup luka lama, serta memastikan bahwa suara mereka tidak pernah terlupakan. Akhirnya, pesan moral yang dapat kita ambil adalah, kejahatan mungkin bisa bersembunyi dalam waktu, namun tidak selamanya dapat lari dari kebenaran. Dengan tekad, teknologi, dan keadilan, setiap misteri pada akhirnya akan terungkap.